Penilai akademik pengawas yang saya hormati, yang berbahagia tim teknis dan tim PAK, angka kredit guru Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya marilah kita awali kegiatan ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita berikan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan pertolongannya nanti di yaumul kiamat, dan semoga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu, kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti untuk hari ini, yaitu forum grup diskusi atau FGD dan workshop pengenalan kredit bagi guru. Sebelumnya perkenankanlah saya selaku yang diminta untuk menjadi moderator pada saat ini untuk memperkenalkan diri. Kami sangat berbahagia sekali di depan ini karena didampingi para tetua-tetua yang mau pensiun. Yang satu kurang 6 bulan, yang satu kurang 3 bulan. Tapi semuanya ya sudah yang tua, ya, yang menerima SK sudah tua, dan semua sudah belum. Kalau yang sebelah kanan saya sudah bercucu, yang sebelah kiri saya belum bercucu. Kelihatannya akan kalah dengan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama resmi ya. Budiono, tim pengawas untuk pengawas sekolah saat 2015 di Kabupaten Banjarnegara. Sebelah kanan saya beliau tidak asing lagi, beliau Pak Basuki, pengawas segmen yang purnanya tadi kurang dari 6 bulan. Dan yang sebelah kiri saya ini beliau Bapak Sugeng Riyadi, juga tim pengawas yang insya Allah 3 bulan lagi akan tega meninggalkan kita dalam kedinasan. Bapak dan Ibu semuanya, kami bertiga akan memandu kegiatan NGD ini. Berencangan nanti kami akan membagi tugas. Saya selaku moderator dan beliau Pak Basuki selaku fasilitator, dan nanti Bapak Sugeng Riyadi selaku notula atau sekretaris. Kegiatan kali ini tadi sudah dibuka ya. Untuk diskusi kali ini adalah mendiskusikan pilihan angka kredit bagi guru dan kepala sekolah untuk Dinipura Kabupaten Banjarnegara. Harapannya nanti setelah kami sampaikan beberapa kondisi yang ada di Kabupaten Banjarnegara dalam arti untuk pilihan angka kreditnya, nanti Bapak dan Ibu semua bisa mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu semuanya ketika menilai, baik menjadi tim teknis maupun tim PAK. Kemudian solusinya nanti kita bicarakan bersama-sama. Bapak dan Ibu, isu pokok untuk kegiatan FGD ini sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, bahwa nanti kita dan Bapak Kasih tadi kita sudah mendengarkan, kita akan menghasilkan, sebenarnya kesepakatan itu salah sebenarnya, tetapi menghasilkan ya paling tidak panduan-panduan dari panduan-panduan yang sesuai dengan aturan yang ada di buku 4 dan buku 5 paling tidak. Kemudian memang nanti akan mungkin terjadi kesepakatan supaya terjadi
kesamaan pandangan, kesamaan cara kerja dan kesamaan bekerja dalam menilai angka kredit guru dan kepala sekolah. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya, nanti kami akan mengatur demikian. Yang pertama nanti Bapak Dasuki MPD akan menyampaikan paparan selaku fasilitator di kegiatan ini. Silakan nanti Pak Dasuki untuk menyampaikan paparannya tentang penilaian angka kredit guru dan kepala sekolah. Dan nanti langkah kedua kita akan melakukan diskusi terprogram baik tim teknis maupun tim PAK. Setelah diskusi dalam waktu yang sudah nanti kita tentukan, lalu nanti yang ketiga masing-masing peserta atau mulai kelompok yang akan nanti diatur oleh fasilitator untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ketika presentasi ini nanti akan juga ada beberapa tanya jawab sehingga nanti kita bisa mengambil kegiatan yang terakhir, yaitu membuat simpulan yang insya Allah nanti bisa kita gunakan sebagai panduan dalam kita melaksanakan tugas sebagai tim angka kredit maupun tim teknis untuk PAK guru dan kepala sekolah di Dipura Kabupaten Banjarnegara. Dan nanti kita akan akhiri dengan bentuk itu kegiatan yang kita lakukan. Mohon kepada beliau Pak Dasuki MPD selaku fasilitator FGD ini untuk menyampaikan materi secukupnya. Pada beliau Pak Dasuki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemandu FGD, yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai PAK, baik dari tim teknis yaitu penilai PKP dan PK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga Bapak Ibu dapat memenuhi undangan dan bertemu di ruangan ini dalam rangka kegiatan FGD. Mohon izin Bapak Ibu, saya ini Pak Budi bilang ini yang sudah tua-tua mau pensiun suruh berdiri atau duduk di depan. Ini karena pinternya Pak Kabid dan Pak Kasih demi keadilan, begitu Pak. Bahwa panjenengan nanti setelah ini bekerja untuk menilai angka kredit, tapi bertiga ini sudah hampir 3 atau 4 tahun ini tidak digunakan karena tidak ada yang mengajukan angka kredit dari pengawas. Jadi pengawas itu nyaman sekali setelah ada surat bahwa kalau golongan 4A itu lanjut tanpa harus 4B, maka nyaman sekali dan saya juga nyaman sehingga 4 tahun bertiga ini tidak bekerja. Padahal saya masuk di SK tim teknis juga akan mendapatkan hak honor. Oleh karena itu saya sekarang diperpotong untuk menjalankan ini biar nanti imbang. Dengan dapat honor saya juga dapat honor, honornya sah. Ngono ya Pak Budi. Itu pinter-pinternya kabit itu sama kasihnya. Oleh karena itu saya walaupun tidak mampu, kami mohon izin untuk menyampaikan yaitu skenario FGD. Sedikit saja ini, nanti yang paling banyak adalah untuk diskusi panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa istilah FGD ini sering sekali kita dengar. Janjane gue ngomong tentang FGD ini. Putrane Pak Eko itu seleksi. CPNS itu tahapannya panjang, bahkan juga diakhiri dengan FGD. Oh, FGD itu tidak hanya untuk diskusi di forum-forum yang di sini. Oh, enggak. Nah, oleh karena itu kami sampaikan skenario-nya Bapak Ibu. Skenario FGD ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir, seperti pembelajaran di kelas Pak.
Di kegiatan awal akan kami sampaikan bagaimana skenario atau tahapan FGD. Kemudian sekedarlah pengertian FGD itu apa, maksud dan tujuan FGD itu apa, dan yang terakhir fokus FGD hari ini apa. Itu saya sampaikan di awal, barang 5 menit. Kemudian melangkah kegiatan yang kedua adalah di kegiatan inti. Nanti saya pertama akan menyampaikan SBK. SBK-nya tidak juga, tidak lain-lain, tapi SBK-nya adalah isu-isu aktual atau terkini tentang seputar PAK. Saya sudah riset 1 minggu sekolah-sekolah permasalahan ini. Ya. Berarti apa yang saya sampaikan nanti adalah hasil riset, karena di sini adalah pertemuan ilmiah. Yang kedua adalah ada pembagian kelompok diskusi. Nanti Bapak Ibu akan saya bagi menjadi 2 kelompok, yang namanya tim penilai PAK, guru atau ini. Yang kedua tim teknis atau PKB. Setiap kelompok kurang lebih 4-5, karena jumlahnya ada 21 peserta. Kemudian yang ketiga telah kami siapkan instrumen, yaitu format diskusi sesuai topik masing-masing. Kemudian yang keempat, bahwa pelaksanaan diskusi kelompok nanti sesuai kelompoknya masing-masing. Apa yang harus dimunculkan adalah menggali permasalahan dari Bapak Ibu sendiri, karena Bapak Ibu adalah yang sering menilai, menemukan permasalahan. Yang permasalahan di dalam penilaian itu belum diatur di buku 4, buku 5. Kalau toh diatur, itu perlu interpretasi. Nah, itu yang permasalahan panjenengan, terus solusinya apa? Nah, diskusikannya dengan itu nanti menemukan permasalahan apa pada waktu penilaian, solusinya apa. Nanti dipresentasikan, kemudian mendapatkan masukan dari peserta yang lain. Dan itu nanti dijadikan panduan lah. Kalau kesepakatan tadi salah, jadi panduan. Memang kesepakatan salah, tapi ada sebagai panduan yang tentunya itu mengacu pada buku 4, buku 5. Kemudian yang kelima, presentasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan akhir, yaitu kesimpulan atau kesepakatan atau tadi, yaitu hasil inilah, ada hasil yang harus untuk dilaksanakan kepada Bapak Ibu. Yang terakhir RTL, rencana tindak lanjut setelah ini. Bapak Ibu nanti pulang bawa pekerjaan, yaitu menilai PAK yang 3 hari itu tidak di sini tapi dikerjakan monggo kerso. Itulah Bapak Ibu skenario fokus grup diskusi pada hari ini. Oleh karena itu kita mulai dari data awal. Mohon izin manakala saya akan menyampaikan pengertian FGD biar nanti di dalam pelaksanaan itu berjalan dengan lancar seperti itu. Bapak Ibu, ini kalau Pak Doko mesti hafal ini. Pak Doko itu orang organisasi. Kurang ini. Nggak boleh. Ya, kurang kenal. Bapak Ibu, apa tahu yang dimaksud FGD itu? Forum grup diskusi. Ya, forum grup diskusi. Ini katanya menurut Irwanto 2006 itu bahwa fokus forum ini fokus ya. Fokus grup diskusi ini bisa dimanfaatkan untuk bermacam-macam. Ada yang menurut Irwanto itu adalah dijadikan sebuah metode penelitian. Tapi kalau saya buka buku buku pengawasan, di sana adalah metode supervisi. Kemudian FGD juga bisa untuk menyeleksi karyawan atau pegawai seperti putranya Pak Eko. Mudah-mudahan nanti lolos Mas Ye. Ini Mas Riko lolos karena ini di tahap akhir juga akan melaksanakan FGD. Oh ternyata FGD itu digunakan untuk bermacam-macam. Cuma Pak Doko, saya melihat di penelitian di BTK, BTS itu kok seringnya mau IHT karo workshop. Kudune di penelitian menggunakan FGD gitu, boleh itu lebih bagus. Apa sih artinya FGD? Sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi. Karena kalimatnya 3, FGD, maka kata kuncinya juga 3, FGD. F adalah F fokus di bawah diri nomor 3. Terus grup nomor 2, kelompok.
D. Diskusi nomor 1. Oh, berarti FGD itu ada 3 kunci. Kata kunci yang pertama adalah diskusi. Diskusi di dalam penelitian bukan wawancara atau obrolan. Oleh karena itu, manakala Bapak Ibu nanti permasalahannya kok sudah selesai, terus dilanjutkan obrolan, boleh-boleh saja. Bahkan saya sudah sampaikan kepada Kapit dan Kasih, jam 4 kok diskusi, wis tua-tua loyo, pokoknya rampung bubar. Cocok Pak Bu? Ini minimal ya sampai makan siang gitu Pak. Nanti jatahnya yang makan siapa? Jadi diskusi selesai, boleh kita lanjutkan obrolan. Yang kedua, kelompok. Karena FGD maka diskusinya bukan individu. Maka nanti Bapak Ibu akan saya bagi kelompok-kelompok gitu loh. Kemudian yang ketiga, F itu adalah fokus. Fokusnya apa yang didiskusikan? Ada, yaitu di slide yang berikutnya. Pak Doko, di dalam buku kerja pengawas itu bahwa FGD itu merupakan salah satu metode supervisi. Karena mungkin tahun besok sudah menjadi bergabung dengan saya, tapi saya keluar, Pak Joko masuk. Metode supervisi di pengawasan itu, sekaligus mulang Pak Joko, itu ada monitoring, ada evaluasi, ada refleksi, ada FGD, ada metode Delphi dan workshop. Oh, berarti metode supervisi pengawas itu banyak. Iya, salah satunya FGD. Jadi artinya FGD apa menurut buku di pengawasan itu suatu teknik yang dimanfaatkan oleh para peneliti atau lainnya guna mengumpulkan suatu kelompok dan membahas suatu topik tertentu secara spesifik. Atau pengertian secara umum, FGD itu sebuah teknik diskusi yang biasa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Loh, tadi FGD itu ada 3 kunci. Yang pertama, hari ini nanti ada diskusi. Hari ini nanti ada kelompok. Hari ini nanti ada fokus diskusi. Maka sah bahwa hari ini FGD jalan sesuai dengan pengertiannya. Apa strateginya? Fokusnya adalah strategi penilaian angka kredit bagi guru, KS, dan pengawas sekolah yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini fokus FGD hari ini. Dan Bapak Ibu sudah tidak mulai lagi karena Bapak Ibu sudah di bidangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tujuannya apa? FGD saya belah menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum tentunya untuk menyamakan persepsi atas suatu isu atau topik tertentu. Topik dan isu tertentu itu terhadap apa? Terhadap yaitu instrumen atau untuk penilaian PAK yang nantinya akan melahirkan kesepakatan. Itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya hari ini di ruangan ini tentunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penilai angka kredit. Buku 4, buku 5 habis profesional. Tapi memang di sana ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang saya masuk ke isu atau is breakingnya di FGD ini bukan nyanyi, bukan gerak-gerak, tapi isu aktual terkini terhadap PAK yang tadi saya memunculkan permasalahan ini berdasarkan riset. Artinya riset itu kalau ke sekolah takon dulu Pak Doko, jangan Pak PAK permasalahannya apa tak cateti, itu saya munculkan sekarang. Jadi di is breaking ini nanti forumnya terbuka, Bapak Ibu bisa berpendapat semuanya. Nanti ada tahapan yang kedua, berpendapat semua terhadap isu-isu ini. Oleh karena itu kita mulai saja Bapak Ibu isu aktual terhadap penilaian angka kredit. Yang pertama, mohon Pak Sugeng untuk dicatat yang berpendapat nanti sampai ke kesimpulan. Oke Pak Sugeng, formnya sudah disiapkan di situ, sudah siap? Iya, form 1 malah tanya saya, ya ya sudah, oke, siap. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa di buku 4, buku 5 pada waktu itu tidak berpikir
bahwa di negara kita atau di dunia ini akan ada masa pandemi, ya kan Pak? Maka muncul kaitannya dengan PHK ini di masa pandemi COVID-19, nanti yang atur Pak Budi ini. Di masa pandemi COVID-19 ini kaitannya dengan PD, ini PD, diklat fungsional guru, KS, PS, ini banyak dilakukan secara online atau daring atau melalui Zoom meeting atau lainnya, nggak tatap muka. Kalau dulu berpikirnya ya diklat tatap muka dapat piagam, sekarang ini bintang atau apa, diklat itu lewatnya online. Bagaimana Pak pendapat Bapak Ibu apabila peserta diklat itu mengikuti 2 kegiatan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan? Kemudian bagaimana cara menilai piagamnya? Waktunya bersamaan yang pertama. Yang kedua berbeda 1 hari. Ini 3 hari, ini juga 3 hari, cuma lebihnya 1 hari. Juga 2 piagam. Karena saya melihat sehari-hari Pak Margianto itu kalau mengikuti butek itu 3 laptop disanding bareng. Pakai HP bareng apa-apa. Aku bayangke, mungkin nilai gede itu permasalahan. Nah, sekarang ini satu permasalahan yang ini memang harus dipecahkan oleh Bapak Ibu tim pendidikan, gitu loh, Pak Margianto. Nah, monggo yang mau berpendapat. Di sini tidak ada yang fasilitator, tidak ada yang mengatakan itu betul salah, enggak. Harusnya dia DD itu kurang 1, harusnya narasumber. Manakala nanti tidak bisa diputuskan, nanti narasumbernya adalah kabinnya saja. Tadi sudah saya tunjuk jadi narasumber. Begitu. Monggo Bapak Ibu berpendapat pada isu yang tertentu. Silakan. Terima kasih Pak Margi. Langsung saja ya ini ya. Ternyata kan harusnya Pak Margi. Terima kasih Pak. Harap gawe. Langsung. Ternyata ini karena di masing-masing kan seharusnya seperti anggota dewan ini semuanya bisa ada nuntut itu. Kalau tidak ada, saya tadi berniat ingin jalan siapa yang mau ngendiko. Tapi karena ini saya kira bisa mendengar semua, kita langsung saja. Silakan untuk tema 1 ini kita buka 3 pendapat, bukan penanya, sudah tanya, 3 pendapat dulu. Silakan Bapak Ibu untuk bisa tunjuk jari, ya. Bubar 1, 2, Pak Doko 2, Pak Mungkono 3, oke. Kita mulai dari Bupar, monggo untuk bisa berpendapat. Terima kasih waktunya menanggapi isu yang pertama tentang adanya katakanlah guru yang mengikuti 2 kegiatan dalam waktu yang sama melalui Zoom. Kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau waktunya memang benar-benar bersamaan plek-jiplek, sebaiknya yang dinilai salah satu kalau mengajukan 2 piagam. Karena secara mungkin efektivitasnya kalau waktunya kok sama persis mengikuti 2 dengan tanda kutip kayaknya juga penyerapannya mungkin hanya sekedar ngisi absensi atau ngisi link absen dan sebagainya, untuk penyerapan materinya mungkin kurang maksimal. Kecuali kalau semacam seminar, katakanlah harinya sama tetapi jamnya beda lah, mungkin bisa dipertimbangkan, misalnya yang satu pagi, yang satu malam gitu mungkin bisa. Tapi kalau di sana dicantumkan jamnya, kalau seminar kan hanya 0,15 ya. Itu demikian pendapat saya. Terima kasih. Tidak persis plek. Ini hari ini mulai, tapi yang kegiatan berikutnya itu besok. Tapi 3 harinya nanti 1 hari. Nah itu saya masih bingung, nanti tanya teman yang lain. Sementara dari Bupar itu coba upload 1 Bupar mana? Iya, terima kasih. Nah sekarang yang kedua monggo Pak Doko untuk bisa berpendapat. Baik, terima kasih rambutnya langsung saja. Tadi kalau yang bersamaan, saya sudah pribadi sependapat dengan yang disampaikan oleh pendapat pertama Pak Rizal. Karena tidak mungkin orang bisa melalui kegiatan dengan konsentrasi yang fokus dalam mengikuti kegiatan yang menuntut perhatian yang lebih. Jadi saya sependapat salah satu adalah nanti menjadi tidak bisa dinilaikan angka kreditnya, tetapi ilmunya tetap diterima gitu. Karena pandai membagi waktu
tetapi dalam hal untuk pengakuan terhadap angka Indonesia itu salah satu. Kemudian yang kedua menanyakan nanti kegiatan itu beriringan. Nah, untuk yang diklat ini kan juga ada nama diklat polanya in on in gitu ya, sehingga dimungkinkan pada saat ya sesi pertama dia ikut pada in yang pertama, kemudian pada sesi yang kedua kebetulan dia mungkin pada in yang pertama tapi on untuk yang kegiatan pertama. Jadi kalau misalkan berurutan menurut saya bisa diterima dengan catatan bahwa yang bersangkutan itu memang benar-benar bisa mengikutinya. Karena saya pernah mengikuti ada diklat online yang sungguh-sungguh dilaksanakan dengan semacam in on in-nya. Tapi ada juga yang hanya sifatnya formalitas. Pada saya mengikuti yang diselenggarakan oleh Kemdikbud itu terkait dengan akun belajar ID memang luar biasa. Begitu selesai sesi, kemudian ada materi, kemudian suruh ditelaah. Nah, jadi pada saat sedang on itu menelaah materi yang diberikan oleh narasumber. Jadi tidak di loss kan banyak juga yang kegiatan itu on itu seperti tidak ada pengendalian dari penyelenggara lah narasumber. Tapi pada saat saya mengikuti memang luar biasa. Artinya di situ nanti ada tanggapan. Jadi siapa yang bisa menanggapi materi itu ada komentator kan ada komen itunya seperti itu. Nah jika seperti itu saya kira bisa diterima dengan sisi diklat yang berurutan seperti itu. Mungkin tahapan saya sampai itu. Barangkali yang ketiga monggo. Terima kasih. Aplausnya atau sudah ada dua pendapat. Oke. Kita tambahin lagi satu pendapat. Monggo untuk Pak Mungkono. Terima kasih. Terkait dengan permasalahan diklat online, memang sekarang ini marak sekali dan kita juga hampir semua sekolah mungkin bisa menyaksikan di antara teman kita itu ada yang mengikuti diklat sampai banyak sekali. Dan saya intinya sependapat dengan Bu Parijem dan Pak Toko, dan kalau nggak salah kemarin juga sudah wacana ini sudah ketika tahun kemarin ada diklat double dan kita sudah mengambil kesepakatan, tapi hanya menguatkan saja bahwa kita tidak menutup mata ada beberapa teman kita yang mengikuti diklat double itu karena memang ada kewajiban. Karena memang ini sesuai dengan mapel dan sebagainya, ada kewajiban untuk ini, kemudian ada juga sebagai unggulan dan sebagainya mungkin, tetapi dilihat dari kemanfaatannya, ilmunya jelas, tapi kalau misalnya melihat kenyataan lihat ada beberapa teman kita ini yang orientasinya adalah mendapat STTPL sebanyak-banyaknya. Jadi walaupun tidak menutup mata ada teman kita yang idealis mengikuti diklat karena memang butuh ilmunya, tapi kita juga tahu orientasi sebagian dari teman yang diklatnya banyak sekali, bahkan setahun itu bisa sampai lebih dari 5, yang nilainya kalau nggak salah itu satu yang polanya 30 jam lebih, itu kalau boleh dibilang dibanding yang idealis dengan yang orientasinya STTPL itu kalau menurut saya pengamatan di sekitar saya terutama kalau di kecamatan lain mungkin beda, itu banyak yang orientasinya hanya STTPL. Jadi sependapat dengan pendapat dari Koalisi dan Pak Toko, baik itu yang harinya sama persis maupun yang beriringan bersinggungan, menurut saya lebih baik kita nilai salah satu yang tertinggi. Kalau misalnya di antara STTPL itu ada misalnya 2-3, mana nilai yang tertinggi. Kalau misalnya ada yang nilainya 2, yang lain 1 ya kita masukkan yang tertinggi. Tapi kalau sama-sama 1 ya kita ambil salah satu saja sehingga nilainya tidak terlalu banyak. Toh kalau misalnya sekarang ini mau niat diklat, yang beda waktu yang diklat online itu banyak sekali. Jadi yang dari kementerian itu banyak sekali, apalagi yang forum dari luar yang sama-sama nilainya itu tetap diakui menurut buku 4 dan buku 5. Itu dari kami, terima kasih. Terus untuk kamu kalau luar biasa ini ya. Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang berpendapat lain dari ketiganya. Silakan Pak, ini satu saja loh ya, ini satu saja. Oke, Pak Bianto, silakan.
Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Basuki bahwa salah satu fenomena saat ini adalah tentang traveling yang banyak. Tapi juga perlu disepakati bersama bahwa tidak semua diklat online atau diklat apapun yang dinilai ini hanya publik. Ada lembaga-lembaga tertentu yang harus sesuai dengan buku Pak. Ini yang harus disepakati juga karena banyak guru-guru yang akan bayar dan ternyata sebenarnya dari lembaga resmi ini juga disepakati. Sesuai dengan di buku Pak, salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian perguruan tinggi, organisasi profesi, dan juga oleh dinas pendidikan dan sebagainya terbesar. Karena saat ini banyak sekali guru-guru juga yang mengikuti kegiatan yang guru dan sebagainya misalnya gitu. Ini sebenarnya secara diaturan itu tidak dimiliki juga hal seperti itu. Yang bermaksud. Jadi intinya untuk waktu yang bersamaan saya beri secara sama, kemudian kita prioritas juga nanti dilihat. Kemudian juga ini banyak terjadi bahwa harus sesuai dengan saya pernah disampaikan oleh rekomendasi buku Pak bahwa tidak logis bahwa misalnya penilaian pelajar hari 3 hari sampai 30 jam, tapi itu aja dalam satu hari yang minat hanya bisa dicapai hanya 10 jam. Dan kalau tidak ada 8 juga nanti ini juga ada yang pelatihan dalam 3 hari tapi sampai 34 jam atau apa. Nah ini saya maknanya bagaimana ini juga mungkin perlu untuk disepakati gitu karena kalau yang resmi mah kalau kementerian apa 3 hari aja kayak tidak sampai 30 secaranya gitu karena misalnya 7 atau 8 kali misalnya kali 3 hanya berapa seperti ini yang mungkin juga nanti perlu disepakati walaupun jangan sudah dimunculkan bisa 3 hari tapi 32 jam atau 3 hari 34 atau 30 saja nanti perlu juga untuk penyamaan persepsi itu dan juga penyelenggara ini juga perlu diperhatikan dan juga sehingga tidak dinilai ini ternyata lolos ternyata di sini dia padahal dia dilakukan sehari barang itu ujung dinilai kok. Nah ini juga perlu untuk disahkan barang-barang ini seperti itu Pak Sudi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sudi. Luar biasa ini ya. Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertanyaan nomor 1 ini cukup 4 saja ya. Mari kita ambil simpulan bersama-sama. Nanti kalau kurang pas mohon untuk dibetulkan Pak Sugeng. Oke, karena tidak ada narasumber. Yang pertama, untuk diklat fungsional guru kepala sekolah yang waktunya sama persis, lembaga yang sama persis dinilai salah satu, kita ambil dengan nilai angka kredit yang paling tinggi. Oke? Ya. Nanti hasil keputusan ini nanti akan diberikan Bapak Ibu. Sudah diketik oleh Bapak, tenang saja. Hasilnya nanti kami kirimkan ketik di semua. Oke. Saya ulang lagi. Ya, simbol yang pertama, diklat fungsional guru dan atau kepala sekolah yang waktunya sama persis itu dinilai salah satu diklatnya dengan nilai angka kredit yang tertinggi. Dan yang kedua, bila waktunya berbeda atau selisih 1 hari, itu kita harus melihat laporan jadwal. Mungkin di SPTPR tidak ada jadwal, tetapi kalau di laporannya kan pasti ada kan, harus ada laporannya kan SPTPR. Nah, kita lihat jadwal di laporan. Kalau jadwalnya mengacu ke tadi, berarti sudah nomor 1 tadi ya. Tetapi kalau di jadwal laporan itu berbeda karena memang diklat ini bisa in on in, berarti ini bisa dinilai dua-duanya. Oke? Kemudian yang
sesuai aturan di laporan kredit tidak harus melampirkan jadwal itu karena sudah ada formatnya itu. Kalau tidak ada jadwalnya apa yang harus dilakukan? Karena ini juga kalau di format laporan mandiri di sana tidak ada kewajiban untuk pelantiran dan ada beberapa poin-poin seperti itu. Kalau dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan ini jadi permasalahan juga berdua. Berarti laporannya tidak, untuk laporan tidak harus ada jadwal. Kalau di bukan tidak ada kewajiban. Ada pelaksanaan. Pelaksanaannya seperti Bukan jadwalnya pelaksanaan. ya. Berarti pelaksana ya, maaf ya. Berarti ya, pelaksanaannya berbeda, bisa dinilai duanya. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, lembaga penyelenggara yang bisa diterima angka kreditnya adalah lembaga resmi seperti di buku 4 dan 5. Oke? Cukup, ke? Ya, terkait dengan ini hasil kesepakatan ini, saya menggarisbawahi yang tentang pelaksanaan laporan kan ada pelaksanaan. Kalau ada laporan pelaksanaan di situ muncul waktunya berbeda tetap dinilai, berarti yang hari bersamaan pun juga sama. Yang misalnya 3 hari, selama laporannya ternyata waktunya kok ada yang jam 1, jam sore, dan malam, artinya kita adil juga dengan yang bersamaan ketika laporannya waktunya berbeda. Jadi maksudnya untuk keadilan apakah yang kalau bersinggungan selama tidak pas bertepatan waktu dinilai, berarti yang bersamaan waktunya 3 hari atau 4 hari kan harus dinilai juga. Nah ini apakah tetap kita ambil kesepakatan yang pertama tadi, ataukah kita tinjau dengan selama laporannya pelaksanaan berbeda waktu bisa dinilai. Ya. Tadi kan waktu yang sama sudah disepakati tadi itu Pak Mungkono. Ketika waktu yang sama berarti dinilai salah satu. Waktunya maksudnya kan Hari. Ya. Iya harinya kan. Maksudnya waktu yang kita bahas tadi kan harinya dok, tidak lihat jamnya. Artinya Lah monggo nih berarti untuk jam monggo. Makanya itu kan ada dengan yang bersinggungan tadi, ketika yang bersinggungan masih kita lihat waktunya misalnya kok ternyata jamnya berbeda, kita nilai yang bersamaan harinya tadi juga harusnya dinilai juga. Nah ini monggo. Ya, bentar ya. Saya mengambil ya Pak. Jadi ini. Dalam sebuah penilaian yang mandiri, waktu ini adalah waktu hari. Jika tidak mungkin secaranya kalau satu hari, jadi jam dari pagi sampai sore secaranya gitu. Walaupun peraturannya mungkin ada yang dua dan sebagainya. Jadi kalau di hari ada yang sama itu juga tidak dinilai bukan waktu. Tapi kalau bersinggungan beda hari, misalnya selesai hari sekarang Selasa ya, misalnya nanti kami ikut lagi, mungkin kan sudah berbeda waktu gitu. Walaupun jamnya sama. Bersih beda waktu hari. Waktunya misalnya ada yang Senin, Selasa, Rabu, ada yang Rabu, semua. Nggak bisa. Itu bersinggungan kalau itu kan jelas sudah beda. Nah, ini dari yang kedua mungkin yang ini 3 hari sudah selesai kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya mungkin Sabtu Minggu ikut lagi. Oh, sehingga Itu maksudnya yang Monggo semuanya Pak Toto lagi mohon maaf Pak Di, gantian. Berarti menarik sekali ini. Monggo. Jadi yang dimaksud bersinggungan itu tadi kan bahwa iklan itu ada pola in on in. Manakala pada hari yang sama kok in semua kan tidak mungkin. Tapi manakala jika pertama sedang in satu, ya, dia ikut pada hari berikutnya dia sedang on, gitu ya. Dan dia ikut tidak yang kedua, tapi sedang in, nah itu baru bisa diperhitungkan. Sama-sama satu hari in yang nggak mungkin kan gitu lah, satu hari. Jadi waktu pelaksanaan dilihatnya di situ, karena ada pola in on. Jadi intinya adalah pada saat hari yang sama tidak boleh ada in bersamaan gitu. Itu yang menjadi catatan adalah itu. Jadi kalau misalkan kok innya bersamaan ya tetap pilih salah satu, kembali pada pasal tadi satu itu bersamaan berarti pilih salah satu. Tapi kalau berbeda tadi in sama on-nya, itu baru bisa diperhitungkan. Oke. Begitu. Ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu semuanya? Oke, ya. Kemudian yang terakhir ini untuk nomor 1 ini kebetulan menurut saya yang terakhir adalah melihat jam. Oh jadi Pak dijawab kok. beberapa waktu
waktu yang lalu kita memang membuat kesepakatan bahwa diklat yang waktunya tenggang waktunya sama diambil satu. Contoh karena diklat sekarang adalah diklat banyak yang model online, saya menemukan ada satu orang guru bisa diklat sampai 10 kali Pak. Karena dalam waktu misalnya ada diklat Januari, Februari belum selesai, dia sudah mulai di bulan Januari. Dan itu kebanyakan memang teman-teman yang agresif dari SMP, mohon maaf. Kalau SD nggak banyak. Cerdas ini Ya, namanya. kalau SMP memang luar biasa. Nah, karena kesepakatannya kalau rentangnya masih sama, kalau tadi yang dibahas adalah hari, ini bulan Pak. Kadang ada diklat yang in sampai 2 bulan. Tapi bulannya belum selesai, dia sudah daftar lagi. Tahap yang kedua belum selesai, sudah daftar lagi. Nah, kesepakatan kemarin hanya diambil satu yang satu rentang itu. Jadi kalau Januari sampai Februari selesai, walaupun dia ikut di Januari atau daftar lagi di bulan Februari, kita ambil yang Januari sampai Februari selesai. Nanti kalau Maret dia ikut lagi sampai April, baru kita hitung diklat yang kedua. Kesepakatan yang kemarin seperti itulah. Ketika ini tadi kok bahasnya hari, saya pikir bingkainya kurang panjang. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih Pak Jo. Tadi sudah kita dengarkan dari beberapa peserta, ketika itu in on in, itu mungkin memang tidak bulan Pak, tapi hari. Tadi saya sebenarnya mau membuat simpulan yang ketiga. Yang keempat, tadi sudah tiga ya, yang keempat bahwa ketika dihitung jumlah jam, nah, untuk diklat fungsional kan jumlah jamnya kan 30 atau minimal, ya kan? Nah, ketika jumlah jamnya itu 30 dan logis menurut tadi perhitungan hari, satu hari maksimal 8 jam. Itu saja 8 jam itu tentunya harus bisa diterima dengan catatan in on in. Tetapi kalau in semua tadi sudah di kesimpulan nomor 1 Pak Jo itu. Oke, bisa dimengerti nggak Pak Jo? Berarti kesimpulannya ketika diklatnya semua in on in, bisa satu orang guru dalam 1 tahun mendapatkan PD bisa lebih dari 6. Ya ini Pak, menurut saya yang namanya diklat itu kan sebenarnya kalau tidak bermalam 1 hari itu 8 jam, 4 hari kan sudah cukup. Jadi bukan hitungan bulan, diklat itu tidak hitungan bulan, jadi 2 bulan nanti baru boleh ikut lagi. Berarti akan menghalangi, karena apa? Sebenarnya untuk 4 hari saja, misalnya hadir terus, itu sudah memenuhi 32 jam. Jadi kalau misalnya 2 bulan, ya memang secara interseksi dia bisa ikut 2 kegiatan karena ada in on itu. Yang penting ini jangan bersamaan ya. Jadi 2 bulan memang ada dengan 2 bulan. Tapi kalau selama 2 bulan dia sedang ikut jika 1, dia nggak boleh ikut lagi. Nah kan padahal jika itu hanya 4 hari sudah bisa kok untuk 32 jam kok. Seperti itu masalahnya. Jadi adalah diklat itu 4 hari saja itu sudah memenuhi syarat mencapai 32 jam. Jadi tidak harus hitungan bulan. Begitu ya. Nah ini mungkin permasalahannya tadi, aduh itu kesimpulan tapi ada ya. Permasalahannya kan misalnya 1 bulan itu tadi oleh Pak Dowo benar, sudah 4 hari ikut diklat. Besok ikut diklat lagi, besok ikut diklat lagi. Lah guru mulangnya kapan? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, ya bukan kesepakatan, tapi apa tadi? Yang kepatutan. Kan seperti itu. Oke. Bisa 1 bulan kan berarti bisa berapa kali? Bisa dapat piagam 7 kali, 7 piagam. Tapi apakah tidak mengajar? Kan seperti itu. Nah, ini monggo untuk bisa disepakati ini. Berarti ini baru sepakat ya. Iya. Monggo Pak Jadi.
Pak, ini Pak Tas itu luar biasa ngambil salah-salahan. Tapi ini waktu monggo untuk Ya Pak, oh ya. karena pertanyaan yang banyak dan teman-teman belum berdiskusi. Ini memang menarik, memang harus dipecahkan oleh Bapak Ibu. Ini yang menarik itu yang menampilkan isu ini. Ya. Kita kembali ke roh bahwa diklat fungsional itu kan untuk menambah bekal kita dalam menghadapi kegiatan sehari-hari kalau gurunya selaku guru dan sebagainya. Kemudian tugas yang lainnya adalah kita harus bekerja di lingkungan tersebut mengarahkan kegiatan dalam satu waktu meskipun beriringan mengikuti diklat dua-duanya dinilai. Jadi menurut saya tetap harus salah satu yang diambil. Tidak logisan itulah dengan beban tugas kita sehari-hari. Untuk kayak gue gelem seperti Pak Dio itu sementing mengejar berapapun satu hari ada 2 kegiatan meskipun beriringan. Sehingga kalau yang jelas yang bersamaan waktu yang sama tidak mungkin. Yang beriringan pun saya kira tetap tidak usah dinilai. Dengan persepsi nanti teman-teman kita akan bagaimana sementing mencari diklat fungsional itu meskipun dalam 1 bulan mungkin berurutan terus dan sebagainya. Kalau kita batasi misalnya setiap berkala 1 bulan mungkin ada berapa, kemudian berikutnya lagi ada berapa dan sebagainya, mereka akan secara kualitas mengikuti diklatnya itu akan lebih maksimal daripada yang dalam satu waktu atau beriringan mengikuti 1 atau 2 kali 2 kegiatan. Terima kasih. Ini diklat fungsional melihat logisnya tadi, monggo bagaimana kalau yang dinilai hanya 1 bulan sekali, Pak Ibu? Satu ini sebenarnya Pak Jadi tadi sampaikan iya, tapi satu tidak semua orang juga semangat sekali tidak, hanya 1-2 orang. Yang kedua, ada materi yang memang kebetulan sangat urgent dan kebetulan hampir bersamaan. Dia nggak boleh ditolak kan seperti itu. Karena nih 31 selesai, ternyata itu ini materi juga ada menarik juga dari sangat penting urgent. Dia nggak ada masalah. Tetapi tadi kembali sebanyak apapun penilaian akan ada proporsional dan kepatutan. Jadi intinya itu saja. Jadi yang namanya boleh tapi pada pengajuan kebanyakan, toh nanti juga akan dipangkas. Jadi dia pemahaman. Jadi kalau untuk itu tidak silakan. Tapi penilaian itu nanti pada saat akan dikurangi. Jadi ada kepatutan memang tetap. Satu adalah penyelenggara yang kita kepatutan. Memang panjenengan itu mempunyai hak prerogatif pada Ibu. Selaku tim penilai itu punya hak prerogatif. Akan dinilai berapa dan juga yang dibahas itu hak prerogatif. Tapi juga kita harus dengan kaidah profesionalisme kita juga harus tetap kita jaga sehingga pada Ibu menurut saya kegiatan kolektif guru tadi walaupun memang urgen Pak Boko, semuanya urgen, saya juga tuh kurang begitu. Ini monggo untuk diklat fungsional ini kalau memang tidak satu, monggo ini disepakati saja. Maksimal 2 atau maksimal 1 mohon disepakati lah, ini sepakat. Bapak Ibu mohon waktu sebentar. Memang kalau ini nanti berlarut-larut, nanti sampai maghrib tidak akan didapatkan keputusan selama mempertahankan pendapatnya masing-masing. Satu saja sampai maghrib. Padahal batasnya hanya jam 4. Siapa yang tanggung jawab setelah jam 4? Baru dapat 1. Dan yang lainnya hari apa? Tidak ada ragatnya. Sehingga pada waktu hari ini atau kesempatan ini memang agak rodok lentur sidik dan putusan ini satu dan cepat gitu. Nah, 1 sebentar saya bantu. Yang pertama, kalau bersamaan dinilai berapa? Yang 1 yang nilainya tinggi. Beriringan tetap tidak dinilai ya Pak ya. Misalkan 1 hari tadi tidak ya. Terus kalau 1 bulan mengikuti 2 atau 3 kali dinilai berapa? Waktunya tidak bersamaan itu. Minggu ini ikut, minggu besok ikut, tapi 4 kali. Bisa tetap dinilai semua ya. Ya, wes ngono ae tutup saya. Enggak rampung nanti. Itu ya Pak Bu. Wah, galak temen. Lah 1,5 jam Pak, bahkan 1 jam. Ini baru pemanasan.
Belum yang aslinya sudah saya siapkan. Ini penjelasan Pak. Terakhir Pak tanya, ini tanya. Nanti aja Pak, waktunya tidak ada. Nanti Pak, kita diskusi nanti Pak, nanti waktunya nanti Pak. Berkaitan dengan pasti PD Pak. Ya nanti aja Pak, di luar itu kan tadi keputusannya sudah ya Pak ya. Nanti kalau itu melebar, tidak usah nanti setelah ini. Ini karena akan melanjutkan tulisan saya kalau tidak dibaca emang saya. Saya ini risetnya itu satu kabupaten saya hadir di sekolah-sekolah Pak. Nah, terima kasih Pak Basuki. Orang antri orang apa-apa. Yang nomor 2 Bapak Ibu, masih di masa pandemi. Ini saya tidak hanya sering dengar, saya ke sekolah sambil supervisi kemarin sudah beberapa catatan dari guru-guru yang tentang PAK ini. Bagaimana Pak pendapat panjenengan bahwa hasil laporan PTK maupun PTS atau lainnya best practice di masa COVID pandemi dan PTM tidak bisa dilaksanakan. Kalau sekarang kan walaupun 50% bisa, pada saat itu tidak, total tidak. Bisakah PTK, PTS atau lainnya itu diberi penilaiannya? Kalau tidak, apa alasannya? Kalau bisa, bagaimana cara nyusunnya? Terima kasih Pak Das ya. Pak Budi 1, Pak Indro 2, 3 aja. Yang lain? Oh ya, misalnya yang lain ya. Pak Margi 3. Terima kasih. Langsung kita berikan kepada Pak Budi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sanati dan narasumber, teman-teman Bapak Ibu nilai Kabinет dan Teman Gula. Izinkan saya berpendapat terkait yang dirujukan. Kalau menyangkut pada buku 5 itu ada istilah apik. Salah satunya adalah ilmiah. Nah, mengenai ilmiah, maka dalam tulisan karya tulis itu ada metodologinya. Ya, salah satu metodologinya ada setting, di mana penelitian itu dilaksanakan. Nah, terkait dengan PTM, pelaksanaan pembelajaran tatap muka nggak terlaksanakan, kan settingnya sulit untuk dimunculkan. Settingnya di dunia maya misalkan, dan kan sulit. Nah, itu kalau ditinjau dari metodologi kaitannya dan ada rujukannya di buku 5 itu apik ilmiah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penelitian dengan kelas. Penelitian kelas itu berbasis kelas. Ketika pembelajaran jauh yang belum tatap muka itu kan kelasnya juga masih kelas jauh, belajar seterusnya itu karena modelnya mungkin dan seterusnya. Nah, dari dua alasan ini menurut saya pribadi itu sebelum tatap muka itu sementara untuk PTS itu ditolak atau tidak dinilai. Lain halnya, nah ini barangkali ada titipan pertanyaan dari teman saya karena itu bagaimana kalau sudah tatap muka terbatas. Jadi kalau satu kelas masuk kan biasanya separuh-separuh, nah, itu perlu ada kejelasan. Nah, kesimpulan yang tadi berarti ketika belum tatap muka ya tidak bisa. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Aplausnya untuk Pak Budi. Nah, yang lain untuk Pak Indro. Mau yang kedua, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pendapat yang pertama saya setuju dengan pendapatnya Pak Budi hubungannya dengan PTK tidak bisa dilaksanakan. Ini juga ada titipan dari teman. Tanya pada saya bagaimana kalau proses pembelajarannya ada separuh-separuh bukannya? Ya, saya jawab memang nggak bisa karena nanti siklus dalam PTK itu juga kan nanti waktunya tidak cukup karena satu kelasnya itu hanya separuh, kan hanya separuh. Juga di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang harus melibatkan seluruh siswa. Jadi menurut saya hanya sedikit saja menurut saya bahwa PTK tidak bisa dilaksanakan kalau belum tatap muka secara simultan. Terima kasih. Terima kasih untuk aplausnya Pak Indro. Ya, masih. Kalau semangat ya nih. Lalu yang ketiga, monggo taksi Pak Margi, monggo Pak Margi. Saya pendapatnya menggunakan 2 hari yang bukan saya itu dua-duanya. Sendiri itu nggak bisa. Itu menurut Bapak Sugiantara begitu saya nangkep ini. Tapi kalau menurut Bu Marheni memang nggak bisa karena itu
dia tidak meninjau kata-kata samanya, treatmentnya nggak sama. Terus yang kedua, kita juga perlu melihat solusi tindakan apa yang digunakan itu logis atau tidak. Karena itu akan menggambarkan kalau untuk di online bisa digambarkan. Kita pakai blended learning umpamanya bisa saja itu diperlakukan di daring. Itu aja alasannya seperti itu. Jadi saya ya kalau nanti kesepakatannya kok ditolak ya saya mau saya coba dengan pikiran saya. Selesai. Aplaus untuk Pak Pardi. Bapak dan Ibu, ini sudah ada 3 pendapat. Langsung kita simpulkan ya. Tadi ada 2 yang belum, itu ada PTK dan PTS ya. Ini mungkin yang kedua. Yang ini pendapat PTK saya kira ini loh. Kalau PTS bagaimana ini berarti ya karena berbeda. Ya. Begini saja Bapak Ibu, ini untuk mempercepat saja bahwa PTS itu anggaplah sama PTK, tidak boleh mengumpulkan kepala sekolah misalkan, tidak boleh mengumpulkan guru karena memang ini pada saat pandemi siswa saja tidak boleh sekolah, guru aja dibatasi kan. Kita juga mau PTS itu yang diritan kan kepala sekolah atau TU seperti itu, ya kan? Atau guru, padahal dia juga tidak kumpul, maka PTK dan PTS itu samakan saja. Oh iya. Seperti itu, ya nggak bisa juga kan seperti itu. Iya, prakteknya di sekolah, tapi kan kita nggak boleh mengumpulkan guru. Itu dipakai saja yang COVID-19 itu aja. Kalau nanti misalnya hasil ini dijadikan dengan kita untuk menilai, saya rasa kalau menentukan PTK tidak boleh pada masa pandemi itu kurang bijaksana menurut saya. Karena enggak, istilah saya tadi PTK dan PTS disamakan. Masalah boleh atau tidak itu tergantung masih dengan rapatnya. Belum diputuskan, saya tidak memutuskan boleh atau tidak. Enggak memutuskan itu. Sama konteksnya gitu toh. Oke. Terima kasih Pak Tas. Mas Ibu, berarti ini mohon maaf ini untuk dari fasilitator ini untuk memperlakukan PTK dan PTS masa pandemi total, berarti total ya, total. Tidak PTMT, berarti artinya total itu berarti tidak tatap muka maupun tidak ada level ya ini ya. Artinya itu semuanya WF home, WFH, work from home, WFH. Nah, bagaimana kalau kita simpulkan? Yang pertama, untuk PTK saat pandemi total, semua guru dan siswa WFH itu tidak diterima, tidak dinilai, oke? Ini maksud saya tadi kalau ini nanti jadi pedoman itu kurang bijaksana Pak, karena kalau tadi hanya dasarnya itu setting tempat, karena tidak ada kelas real, padahal memang pandemi itu kan bukan kehendak kita, gitu loh. Jadi kehendak alam. Ketika ada, bukan berarti ketika pandemi itu kan tidak ada pembelajaran. Ada pembelajaran, ada kelas, tetapi kelasnya maya. Maka tindakannya pun juga harus lewat maya, gitu. Lewat tindakan-tindakan misalnya kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan guru untuk mengajar anak meningkatkan hasil belajarnya. Maksud saya jangan sampai nanti kita memutuskan tidak boleh ada PTK tetap hanya karena ketidaktahuan kita karena ada model-model pembelajaran yang sebenarnya bisa digunakan dalam pembelajaran itu. Ya, jadi dasar gitu. Ya, ini jadi dasar. Nanti kami berikan link yang dari penyusun buku bahasa dari Surabaya. Itu ada beberapa alasan kenapa di masa pandemi tidak boleh untuk menyusun PTK. Itu nanti sudah beberapa kali bentuk pelatihan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Dan itu yang salah satunya sekolah tinggi adalah penyusun itu dan juga tim penilai pusat tentang KPD juga penilai ketika di masa pandemi itu ada beberapa pilihan seperti itu. Jadi kenapa alasannya kenapa tidak? Terima kasih, berarti ya terima kasih ya, untuk Pak Bilya ya. Oke, terima kasih Pak Bi. Tapi, oke, Pak, mau Pak? Iya.